Insya Allah ada, Pak. Tuh, saya mau curhat nih Bu. Boleh boleh. Ada apa nih? Gini Bu, apa namanya? Ada sedikit itu apa namanya? Kemarin kan saya di supervisi sama pengawas kita tuh Bu. Mhm. Dari itu tuh ternyata menurut pengawas eh, hasil supervisi tersebut pengawas mengatakan bahwa pembelajaran saya kemarin itu masih berpusat pada guru Bu, belum berpusat pada murid. Sehingga saya ingin diskusi sama Ibu bagaimana sih pemecahan-pemecahannya sehingga nanti saya bisa ada pencerahan lah dari Ibu gitu. Mhm. Oh gitu, saya, bisa memahami. Kira-kira nih, kenapa kok Ibu pengawas bisa menilai, eee, si itu menilai bahwa Bapak di supervisi itu kurang bagus itu dalam pengelolaannya itu, ada apa nih yang kurangnya nih? Bisa diceritakan sama saya, Pak? Gini loh Bu, kalau berdasarkan refleksi saya dan masukan dari pengawas kemarin itu bahwa LKPD saya itu kurang interaktif Bu. Jadi LKPD saya itu hanya sangat sederhana sekali sehingga anak-anak itu dalam mengerjakan LKPD malah bingung gitu loh. Sehingga mereka itu malah justru banyak bertanya ke saya cara mengerjakan LKPD tersebut. Begitu Bu kira-kira yang itu hasil refleksi saya. Oh, jadi, bisa saya garis bawahi ya bahwa, permasalahan Bapak itu adalah LKPD Bapak yang di dalam pembelajaran itu, kurang interaktif ya, Pak, ya, masih, eee, teacher center, gitu kan, Pak? Ya. Iya Bu, itu yang Jadi menurut itu. Nah, setelah saya lihat memang LKPD saya nggak menarik memang. gitu ya. Kira-kira nih, dari nanti pembicaraan kita ke depannya itu, apa yang Bapak harapkan nih dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharapnya setelah kita diskusi ini, Bu, ya ada penyelesaian lah, penyelesaian terhadap permasalahan saya, gitu loh. Begitu, Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan ya setelah kita nanti ngobrol-ngobrol, sharing, mudah-mudahan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Pak, ya. Ya, Amin Bu. amin ya rabbal alamin. Nah, eee, ketika disupervisi itu, Bapak bagaimana perasaan Bapak nih sebenarnya Bapak ini, eee, bisa lebih dari itu, bisa melakukan sesuatu dalam LKPD-nya itu bisa bisa lebih baik enggak, Pak? Apa upaya Bapak nih untuk memperbaiki LKPD yang kurang interaktif itu? Sebenarnya kalau kalau saya optimis lah, Bu. Saya punya apa namanya, memiliki potensi untuk memperbaikinya, gitu ya, memperbaikinya. Saya punya potensi untuk memperbaikinya. Hanya barangkali saya perlu perlu melakukan literasi, perlu belajar mandiri dulu, bagaimana cara-cara membuat LKPD yang menarik itu, Bu. Selain itu ya saya akan diskusi dengan guru IPA, dengan Pak Widodo, dengan Bu Latifah, dengan teman yang lainnya, sehingga saya bisa berkolaborasi menyusun LKPD yang menarik, Bu. Ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk memperbaiki LKPD yang dirasa masih kurang interaktif itu dengan melakukan pengembangan diri secara menggunakan literasi ya, Pak, ya, dan Ya, Bu. juga melibatkan teman sejawat yang satu mata pelajaran. Nah, Betul, selain Bu. itu, Bapak akan melakukan, eee, melakukan kerjasama dengan siapa siapa lagi? Selain dengan, guru yang satu mata pelajaran? Oke, Bu. Saya akan bekerja sama dengan apa namanya guru IPA. Yang selain itu saya akan mencoba itu Bu, mau nanya-nanya sama, kan ada guru penggerak di tetangga kita ya Bu ya, di Iya, sekolah tetangga kita itu. Nah, saya minta mhm, beliau hadir untuk membimbing saya
belajar bareng-bareng menyusun LKPD yang sesuai. Nah, mungkin saya juga akan mengajak kawan-kawan yang mau sama-sama belajar, Bu, yang bisa saling memberikan masukan penyusunan LKPD. Yang jelas, karena ada kalau di guru penggerak itu mungkin sudah diajari cara-cara membuat LKPD yang baik atau yang gimana. Jadi saya akan mencoba, boleh kan ya Bu, mengajak guru penggerak tetangga sebelah, gitu kan? Oh, boleh sekali. Ya, boleh itu. Bagus itu. Gitu Bu, kira-kira ya. Jadi ide Bapak sangat ini ya, sangat bagus dengan, selain melibatkan kawan-kawan yang satu sekolah dengan satu mapel, melibatkan juga guru penggerak ya, Pak, ya. Itu ide yang Iya sangat Bu. bagus sekali. Hmm, hmm. Nah, dalam, melakukan belajar bersama dengan guru satu mata pelajaran maupun dengan guru penggerak itu, kira-kira Bapak akan ada kendala nggak Pak dalam pelaksanaannya? Mungkin kalau kendala utama itu tentang waktu, Bu, mungkin. Karena kan kalau kita kan punya jadwal sendiri-sendiri, Ya, jadwal sendiri-sendiri, apalagi saya berencana mengajak guru penggerak dari sekolah tetangga. Mungkin kendala utamanya itu, Bu. Mungkin kendalanya begitu. selain itu ada lagi nggak Pak selain, waktu itu? Selain kendala dengan waktu itu, ada hal lain nggak Pak? Jika ada kayaknya cuma itu, Bu. Hanya penyamaan waktu saja supaya bisa bertemu gitu. Ya, jadi kegiatan yang Bapak hendak rencanakan ini, itu pada saat jam sekolah atau Bapak punya mengkhususkan waktu untuk bertemu dengan mereka-mereka? Kalau misalnya nanti ketika mencari waktu yang di sela-sela antara jam 7 sampai jam 1 itu tidak ketemu, nah saya akan merencanakan sepulang sekolah, Bu. Jadi biar semuanya nanti bisa ikut, teman yang sebagai narasumber dari guru penggerak tadi bisa mengajari kami tanpa mengganggu jamnya. Saya dengan Bu Latifah, dengan Pak Widodo dan teman-teman yang satu sekolah dengan kita, Bu, itu kan bisa itu. Jadi pelaksanaannya biar lancar gitu loh, Bu. Insya Allah luar biasa ya Pak ya. Jadi, eee, apa nih komitmen Bapak nih untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya harus serius menjalankannya rencana-rencana saya tadi, Bu, sehingga saya harus membuat planning yang mantap, membuat perencanaan yang sesuai, dan saya sama kawan-kawan punya motivasi pengen belajar dan mendapatkan ilmu tentang penyusunan LKPD itu. Jadi komitmen kami adalah bersama-sama, pokoknya harus terlaksana, gitu. Oh, bagus sekali itu ya. Mudah-mudahan, dengan komitmen yang kuat tadi, Bapak bisa mewujudkan harapannya ya, Pak, ya, rencana yang akan Bapak lakukan tersebut. Nah, Pak, Ya, nih kan dalam satu sekolah kita ini kan banyak nih guru yang senior-senior. Apakah Bapak juga bekerja sama dengan beliau-beliau, melibatkan iya, guru-guru senior tersebut? iya Bu, saya ngajak kemarin Pak Oki Rezeki itu kan guru IPA yang paling senior. Hmm. Awalnya sih karena kesenioran dan sedikit lagi mau pensiun, beliau mau menolak. Tapi setelah saya adakan pendekatan personal, yang penting Bapak mendengarkanlah, saya bilang gitu. Siapa tahu nanti dapat ilmu baru dengan pendekatan itu. Akhirnya Pak Oki bersedia Bu untuk ikut. Alhamdulillah, ya Allah biasanya kan memang guru-guru senior ini kan memang anu ya Pak ya, karena mau mendekati pensiun itu biasanya anti yang untuk meng-upgrade diri ya Pak ya. Tapi Iya Bu. alhamdulillah dengan, pendekatan yang baik oleh Pak Sigit sehingga beliau mau juga ikut untuk, sama-sama belajar ya Pak ya. Nah Iya ini, Bu. eee, untuk kegiatan rencana Bapak ini apa ada deadline-nya atau bagaimana Pak ini pengaturan waktunya? Ada Bu, karena kalau tidak di deadline nanti molor-molor terus. Jadi kita karena biar segera bisa kami praktekkan, saya memiliki waktu, mempunyai waktu sekitar 2 minggu untuk selesai membuat LKPD yang benar-benar
berpusat kepada murid gitu ya. Yakin ya Pak ya dengan waktu 2 minggu itu selesai ya Pak ya? Yakin Bu, yakin gitu ya. Karena seminggu 2 kali setelah pulang sekolah, jadi kalau itu kan bisa Bu selesai. Untuk pembuatan LKPD itu eh, sekaligus beberapa atau hanya waktu modul ajar 1A dulu dibuat LKPD atau selama 1 semester itu bikin LKPD-nya ya Pak? Sementara ini kan karena kita waktunya terbatas, jadi yang penting kita membuat dulu sekian pertemuan. Nah, nanti setelah itu silakan buat sendiri-sendiri LKPD-nya masing-masing gitu. Jadi targetnya itu LKPD itu untuk 1 minggu pembelajaran lah. 1 minggu pembelajaran LKPD-nya terbuat. Nanti setelah itu karena sudah dibimbing ya silakan buat masing-masing gitu. Oh, alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu tadi rencana-rencananya itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nah Ya, Bu. selanjutnya nih, menurut Bapak nih, apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tadi komitmen Bapak tadi yang dalam waktu 2 minggu harus bisa menyelesaikan satu LKPD. Apa nih dukungan apa yang Bapak butuhkan? Dukungan yang utama jelas dukungan dari Ibu, support dari ibu ya selaku kepala sekolah. Saya mohon betul disupport dari ibu untuk mendukung kegiatan saya. Yang kedua mungkin ada beberapa penyediaan ruangan, minta izin penggunaan ruangannya ibu, penggunaan sarananya sehingga kegiatan itu bisa bisa terlaksana bu. Gitu kira-kira bu. Nah, terkait masalah ini ya Pak ya, silakan Bapak komunikasikan dengan, misalnya Bapak mau menggunakan ruang lab IPA, silahkan komunikasikan dengan guru-guru yang lain ya Pak ya. Iya bu. Jika memerlukan, proyektor atau memerlukan alat-alat lain silahkan hubungi, eee, Bapak Waka ini ya, prasarana-prasarana ya Pak ya. Siap, siap bu. Siap, Bu. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, apakah, yang Bapak harapkan di awal kita berbincang-bincang itu, menemukan solusinya, Mbak? Iya bu. Solusinya tadi sesuai dengan yang kita diskusikannya bahwa pembuatan pelatihan apa namanya semacam ya semacam diskusi bersama lah. Oh, itu untuk pembuatan LKPD tadi. Gitu, Bu. Oh ya, eee, setelah kita berbincang-bincang ini, bagaimana nih perasaan Bapak nih? Ya, Apakah masih ada yang mengganjal? saya sudah plong karena setelah diskusi ini kan perasaan saya yang selama ini takut untuk curhat sama Ibu karena saya takutnya nanti justru menambah pikiran Ibu akhirnya ternyata disambut baik sama ibu dan saya mendapatkan semacam support yang bagus untuk memper melaksanakan target saya tadi Bu. Gitu. Alhamdulillah. Jadi, memang ternyata komunikasi yang terbuka seperti ini bisa, membuat ganjalan-ganjalan yang di hati kita ini bisa nganu ya, Pak, ya, luber ya, Pak, ya, nggak jadi ganjalan. Memang ternyata diperlukan komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, ataupun tadi, seperti yang Bapak sampaikan, perlunya berbagi dengan sesama guru mata pelajaran ya, Pak, ya. Ya Bu. Ya Bu. Apakah ada lagi yang perlu disampaikan, Pak? Cukup Bu. Cukup. Terima kasih atas waktunya Ibu dan mohon maaf sudah mengganggu. Saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Nah, oke. Sekarang gantian ya. Langsung Ya, gantian atau gimana? ini tadi sudah pas 15 menit. Ah, Langsung langsung gantian sekarang ya, Ibu Pak, ya? langsung. Ya. Nanti di-cut-nya paling setelah setelah peran saya itu ya, Pak, ya, sebagai coach ya, Pak, ya. Biasa. Mungkin Tadi Pak sekarang sudah dekat sama beliau. Jadi langsung Ibu. oh, langsung ya? Kan yang motong beliau. Oh, ya. Hmm. Silakan, Pak. Ya Ibu lah, Oh masuk. oh, saya
Bukan Assalamualaikum. coachnya. Coachnya Bapak kan? Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, silakan, Bu. Silakan masuk, Bu. Terima kasih Pak. Pak maaf Gimana, Pak. Bu? Kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Oh ya, ada apa ya, Bu? Kok tumben-tumbennya masuk ke ruangan saya? Maaf ya Pak ya Bapak ada waktu nggak Pak sebentar saja? Oh, ada. Saya ada waktu untuk guru-guru saya. Silakan, Bu. Mau cerita apa nih? Ada masalah apa? Terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Ya, Begini loh Pak. Saya ini kan ini baru awal tahun ajaran ya Pak ya. ya. Saya ini merasa tidak semangat loh Pak mengajar. Hmm. Kenapa itu, Bu? Kok sampai nggak semangat? Jadi pikiran saya ini nih gundah gulana Pak, tidak Oh, tenang. udah gimana ya? Kenapa nih? Coba cerita dulu. Ada apa ini? Jadi Pak begini, waktu terakhir kemarin kan kita ini kan ada supervisi dari ibu pengawas. Nah, Terus, jadi waktu disupervisi sama ibu pengawas itu saya ini eh, melakukan kesalahan Pak. Kemudian salahnya ditegur apa sama ini? ibu pengawas, iya ditegur sama ibu pengawas. Nah, saya ini membuat argumen, Pak, sehingga saya itu merasa takut jangan-jangan ibu pengawas melaporkan sama Bapak. Ya. Jadi tujuan Ibu menghadap saya ini kira-kira apa ya, Bu, ya? Saya ini berharap saya bisa tenang dalam mengajar di, waktu yang akan datang. Ini kan karena baru awal-awal masuk ya, Pak, ya. Saya kepingin punya Ya. rasa tenang di hati saya. Jadi setelah saya berkeluh kesah, saya berharap saya, eee, punya rasa tenang. Oke, jadi pengennya Ibu itu setelah nanti curhat terhadap permasalahan Ibu ada perasaan tenang dan nyaman dalam proses belajar dan mengajar begitu ya, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya itu apa namanya? Apa tuh, Bu, masalah Ibu itu kok sampai kayaknya kayak takut bener loh, kayak penting bener sama Ibu. Pas-pas begitunya. Silakan Ibu cerita apa deh, Mas? Sebenarnya kalau dianggap penting tidak juga begitu penting ya, Pak, tapi mengganjal perasaan saya. Nah, Ya. Terus, seperti tadi di awal pembicaraan tadi kan saya sampaikan bahwa kemarin yang semester kemarin kan disupervisi oleh ibu pengawas. Nah, ketika saya itu dianggap tidak bisa mengelola kelas, saya ini menjawab, Pak. Saya berargumen dengan ibu pengawas. Nah, saya khawatir beliau tersinggung, kemudian melaporkan sama Bapak dan saya dianggap sebagai guru yang tidak bisa mengajar di kelas, Pak. yang Saya yang jadinya membuat takut. ya, yang membuat Ibu adu argumen itu sebenarnya apa ya, Bu, ya? Kalau boleh saya tahu. Nah, begini, Pak, waktu mengajar itu kan ditunggui sama ibu pengawas. Nah, saya ini hilang konsentrasi kalau ada siswa saya yang eh, melakukan sesuatu yang misalnya tiba-tiba dia ribut kayak gitu, Pak. Saya itu jadi hilang konsentrasi karena ditunggui oleh ibu pengawas, Pak. Nah, ketika saya ditegur, saya menjawab begini, biasanya saya nggak begini loh Bu, saya biasanya kalau ngajar ya lancar-lancar saja. Ini karena saya ditunggui jadinya sayanya jadi grogi Bu. Nah, saya takut ibu pengawas itu ngelapor sama Bapak. Enggak ada yang sampai melapor kayak gitu. Nah, kalau misalnya selama ini bagus, kok tiba-tiba ketika ada pengawas jadi tidak bagus itu kira-kira ada apa, Bu, itu, Bu? Apa bisa bisa cerita nggak? Kenapa itu kan? Biasanya kalau ngajar nggak ada pengawas bagus toh. Iya, Pak. Terus kenapa tiba-tiba kalau ada pengawas itu nggak bagus itu? Kenapa? Saya itu grogi loh Pak kalau ditunggui. Grogi ya.
Iya, Sebenarnya kan ibu ibu yakin ibu itu mampu mampu mengajar rileks itu sebenarnya yakin nggak? Yakin. saya yakin Pak, saya ini punya potensi, apalagi kan saya ngajar bahasa Inggris ya Pak ya, saya itu, pengennya menggunakan media yang bervariasi, anak-anak saya ini menyukai dulu Pak, kalau untuk mengerti kadang-kadang kan namanya pelajaran bahasa Inggris untuk anak SMP kan mungkin bagi mereka susah Pak ya. Yang penting mereka senang Ah, dulu. Saya itu punya potensi untuk itu. Tetapi itu tadi Pak masalahnya, kalau saya ditungguin oleh ibu pengawas itu saya takut Pak jadi grogi. oh iya iya iya. Terus kalau hambatan sampai enggak sampai itu tuh apa? Karena hambatannya apa Bu? Gangguan yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan berhasil belajar itu loh. Mengajar itu gimana? Ya halangannya itu tadi, ketika saya misalnya mengajar di tengah mengajar, kemudian murid-murid saya itu, ribut, saya tidak bisa mengelola kelas dengan baik, kemudian urutan-urutan belajarnya itu jadi carut marut Pak, saya jadinya bingung ini apa lagi ya? Padahal saya biasanya nggak seperti itu. Jadi saya Oke, gimana ya Pak ya? oke. Nah, Ibu punya rencana nggak untuk memperbaiki itu? Untuk solusi ke arah situ? Rencana Ibu apa? Mmm. Saya ada rencana nih Pak, saya mau belajar dengan guru-guru yang lain Pak. Jadi, Hmm. selain saya belajar, misalnya saya nih masuk ke kelas Bu Fitri, atau masuk ke kelas Bu Yeni, nanti saya pengen juga, eee, gantian ditunggui. Misalnya, 2 minggu besok ditunggui oleh Bu Fitri, 2 minggu kemudian ditunggui oleh Bu Yeni, sehingga nanti ketika saya udah biasa ditunggui oleh orang lain, waktu ada supervisi oleh pengawas, saya berharapnya saya nggak grogi lagi, Pak. Hmm. Tapi kan yang Ibu sebutkan Bu Fitri, Ibu Fitri itu sama Bu Yeni tadi kan sama-sama guru bahasa Inggris di sekolah kita atau Bu? Iya. Ya, kalau sama-sama di sekolah kita, ya mungkin sudah sehati lah. Kira-kira itu kalau dengan guru yang sudah sehati itu bisa bisa jadi indikator Ibu berani nggak? Nanti kalau orang baru kayak pengawas itu, nah, itu gimana? Oh iya Ada ya, nggak Pak, ya. rencana-rencana dengan guru yang tidak semapel atau guru lain gitu yang Oh iya yang ya, nggak Pak, ya. belum akrab dengan ibu gitu loh. Mhm mhm. Nah, iya ya, Pak, betul itu. Jadi saya rencananya nih mau juga, eee, minta tolong dengan Pak Jamin sebagai wakil kepala sekolah, juga mata pelajaran PKN. Jadi, saya biar ada keberanian ditunggui oleh orang yang bukan satu mampel, Pak, dengan Pak Jamin, dan nanti satu semester sekali saya juga pengen ditunggui oleh Bapak, Pak. Tapi nanti Oke, ya, Pak, ya, saya kalau saya sudah siap. tapi nanti ya, Pak, kalau saya sudah merasa pede ya, Pak, ya. Ya ya, pokoknya gampang lah itu untuk guru-guru saya selalu siap tinggal susun jadwalnya saja. Terus Alhamdulillah. ukuran keberhasilan rencana ibu itu apa? Ada nggak ukuran? Kalau ukuran keberhasilan menurut saya nih Pak, ya karena saya itu tadi, eee, suka buyar konsentrasinya ketika mengajar, ketika ada orang lain nunggui dan buyar konsentrasi saya, ukuran keberhasilan saya yaitu saya bisa mengajar sesuai dengan urut-urutannya dan anak-anak itu juga, bisa diatur karena kan, seperti yang kita ketahui siswa kita kan jumlahnya 34 ya Pak, satu kelas. Nah Ya itu ya. sifatnya berbeda-beda, kesukaannya berbeda-beda. Nah saya, mau belajar gimana agar mereka itu bisa, belajarnya itu bisa, eee, bermakna Pak. Misalnya gini, ada anak yang sukanya itu ketika saya mengajar teks prosedur, ada anak yang sukanya praktek langsung, misalnya, bikin mie goreng, bikin nasi goreng, dia sukanya langsung. Ada anak yang sukanya gambar, Pak, dia bikin kayak komik itu, gambar-gambar di buku gambarnya. Jadi bagaimana cara membuat es teh tapi dengan gambar. Ada juga yang dia senangnya itu video, Pak, bikin video.
Nah, saya akan menggunakan potensi anak-anak saya itu untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka tidak ribut, tidak saling ganggu. Itu Pak rencana saya, Pak. Oke, Bu. Nah, kira-kira loh Bu, ada nggak gangguan yang ketika Ibu belajar untuk PD, belajar untuk tidak gugup, itu ada nggak gangguan yang kira-kira nanti akan mengganggu Ibu? Kalau gangguannya, kalau sekarang ini karena memang saya belum terbiasa ditunggui, Pak, saya merasa merasa grogi kalau ditunggui oleh guru guru sesama guru saja saya masih grogi, Pak. Jadi saya berharapnya nanti kalau udah udah latihan beberapa kali ditunggui dalam satu semester ini, saya berharap hambatan-hambatan itu tidak ada lagi, Pak. Sekarang ini hambatan saya itu takut ditunggui orang. Oh, terus untuk mengantisipasinya? Nah, dengan seringnya saya ditunggui atau saya gentian menunggui, saya berharap muncul muncul keberanian saya, Pak. Ternyata, Oke, oh, saya ini nggak pedenya di sini, ternyata saya ini ya sama dengan mereka, saya punya kemampuan, jadi saya harus meningkatkan rasa percaya diri saya, Pak. betul, betul, betul. Nah, komitmen Ibu untuk rencana Ibu berkolaborasi dengan Pak Jamin, dengan Bu Yeni, dengan Bu Fitri tadi apa? Komitmen Ibu. Komitmen saya ya, saya akan, eee, tidak hanya sekali 2 kali saja belajar dengan mereka, tapi saya akan lebih sering sharing dengan mereka, eee, tidak tidak malu bertanya jika saya tidak tahu, atau saya juga buka-buka di Google, eee, apa yang yang bisa saya kasihkan ke siswa sehingga, ketika saya menguasai materi itu saya bisa pede di depan kelas, Pak. Mungkin karena saya itu tadi, ketidakpedean saya ini karena saya mungkin kurang menguasai materi, jadi saya jadinya grogi. Jadi saya harus meningkatkan, kompetensi diri itu dengan belajar, baik lewat bertanya dengan kawan-kawan ataupun dengan browsing di Google, Pak. Oke. Terus eh, ada nggak yang selain teman-teman Ibu tadi, teman-teman kita tadi, ada nggak yang bisa membantu menjaga komitmen Ibu tadi? Yang- Selain teman-teman saya, ya itu tadi, eee, dengan guru yang berbeda mapel itu, jadi saling mengingatkan, Pak. Misalnya saya ada kekeliruan, mereka saling mengingatkan. Kalau yang sesama mapel mungkin kan, sudah biasa tadi ya, Pak, ya, yang Bapak sebutkan tadi. Tapi dengan Wakasek kan, saya jadinya, oh ini memang masih ada kekurangan saya, jadi mengingatkan, "Bu, ini," ataupun ketika sesekali Bapak masuk ke kelas saya, Bapak juga, bisa membantu, memberitahu saya mana kekurangan saya, Pak, sehingga saya bisa meng-upgrade diri, saya belajar lebih lebih baik lagi, Pak. Sehingga pembelajaran saya di kelas, menyenangkan bagi anak-anak. Oke, oke, gitu. Nah, setelah cerita ini kira-kira gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, Pak, saya jadi plong. Saya seneng banget bisa curhat dengan Bapak. Saya itu kemarin-kemarin tuh kan was-was ya, Pak, ya, takut, sangat takut, apalagi bertemu dengan Bapak tuh saya takut, nanti jangan-jangan ibu ibu pengawas itu lapor dengan Bapak. Ternyata ketakutan saya itu, tidak benar dan saya sekarang merasa beban yang ada di pundak saya ini sekarang hilang, Pak, alhamdulillah saya senang. Terima kasih banget, Pak, Bapak mau mendengarkan curhat saya. Ya, masih ada lagi Bu yang mau dicurhatkan? Sepertinya tidak, Pak, saya sudah bahagia, sudah nih aura wajah saya nih sampai pinky-pinky ini saya senang sekali, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Ya, 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 oke. Ya, Ya, maaf, terima Pak, kasih ini Bu ya. karena sudah sore, saya izin pulang dulu ya, Pak, ya. Oke, oke, oke. Terima kasih sudah mau diskusi dengan saya selaku kepimpinan. Senang sekali dengan Ibu. Silakan Baik, Bu. sama-sama, Bapak. Ya, assalamualaikum. Kalau
Pak Sabto, kami sudah selesai. Tapi tadi direkam nggak ya sama beliau? Direkam, Pak. Direkam sama beliau ya? Iya, direkam. Hmm. Saya sudah laporan di itu. Belum. Oh iya nih. Sama Terus yang saya. refleksi itu ngisinya di mana ya, Dia? Refleksinya itu tadi pesannya gimana ya, Mas ya? Apa download lagi refleksi ya? Lembar refleksi yang kemarin, Pak. Oh, disampaikan ya, Pak ya? Ditulis karena itu nanti akan diunggah. Tulis dulu Pak, bertahan dulu di room ini, selesaikan dulu mengisi lembar refleksi dan umpan balik ya di bawah itu ya. Kalau udah selesai baru kembali ke main room. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Bisa diulangi, Pak? Diisi dulu yang lembar refleksi itu, yang pertanyaan-pertanyaannya yang untuk hari Oke. ini ya. Termasuk umpan balik yang di bawah itu kan ada umpan balik. Ditanyakan kepada Bu Hadining bertanya kepada. Tapi Oh udah iya, iya, Pak. selesai baru ke main room karena itu nanti akan disampaikan masing-masing seperti kemarin, tapi nanti waktunya harus singkat. Siap, siap, Pak. Oke, saya stop dulu rekod.